Untuk praktek rias madya, jadi ada beberapa bahan-bahan yang perlu kita siapkan dan biasa digunakan dalam tata rias madya. Yang pertama itu kita kan membuat semi, itu bahannya dari malem yang kita bentuk di rambut si model. Itu jadi bentuknya seperti sunggar. Nah itu akan kita praktekkan nanti kalau kita sudah ketemu. Jadi kalau lewat daring saya kira agak susah untuk menjelaskan. Jadi kita loncat dulu. Jadi hari ini Bapak akan memperkenalkan atau memperlihatkan bagaimana teknik pemasangan bunga. Jadi bahan-bahan yang kita siapkan yang pertama itu adalah 2 buah antol. Jadi antol yang pertama ini nanti kita gunakan sebagai pusung dasar, dan antol yang kedua sebagai pusung gonjer. Terus ada molding, ya ada molding. Jadi molding bentuknya seperti ini, bisa dibuat dari hairpiece yang dibentuk kecil seperti bulatan seperti bat badminton itu yang kecil. Nah, terus setelah itu nanti ada bungaan. Yang pertama itu ada bunga mawar. Jadi bunga mawar yang kita siapkan ada 2, satu untuk di depan dan satu lagi untuk di belakang. Terus ada bunga, sebenarnya bunga cempaka, ya. Ada cempaka putih dan cempaka kuning. Jadi untuk praktek hari ini kita gunakan yang palsu dulu. Ini ada yang putih, ada yang kuning. Nah, terus setelah itu ada bancangan. Ya, bancangan itu seperti ini. Seperti semanggi panjang. Itu nanti kita gunakan atau pasangkan di bagian depan setelah pemasangan bunga cempaka. Setelah itu ada bunga sandat, bunga imitasi yang seperti ini. Ini kita menggunakan kalau di rias madya itu kurang lebih 25 sampai 30. Ya, nanti kita coba yang 30 dan jumlahnya bisa lebih bisa kurang. Itu bisa disesuaikan, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu yang biasanya terjadi di lapangan. Tapi kalau secara teori itu biasanya kita menggunakan 25 sampai 30 batang bunga. Nah, setelah itu ada cup. Jadi cup seperti ini. Jadi cup ini kita gunakan 2 buah. Satu nanti untuk di atas atau menghadap ke depan, dan satunya lagi itu kita pasangkan di belakang sebagai penutup katik bunga, ya, penutup tangkai-tangkai bunga sandatnya. Terus ada kompyong. Kompyong ini akan dipasangkan di bagian belakang pusungan. Ini namanya kompyong. Nah, terus ada sasak lepas. Sasak lepas. Jadi sasak lepas ini seperti ini. Ya, jadi ini nanti dipasang di bagian depan di atas rinate. Itu jumlahnya 5, 7 atau 9, ya, jadi ganjil. Nanti disesuaikan dengan wajah si model, cukupnya seberapa. Setelah itu sudah, itu saja. Jadi itu bahan-bahan atau perlengkapan yang kita siapkan untuk praktek. Kalau alat yang lain seperti sisir, karet dan lain sebagainya, kan jepit itu wajib, ya. Jadi demikian perkenalan alat-alat kita hari ini. Nanti silakan adik-adik atau anak-anak perhatikan bagaimana teknik atau cara pemasangan bunga. Itu nanti diperhatikan dan kalian latih. Mudah-mudahan minggu depan semua sudah bisa mempraktekkan dan menunjukkan hasilnya. Selamat belajar.